Matius pasal 12. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu, dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap." Kejadian pasal 36. Keturunan Esau. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Sibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka, karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada istri Esau, Rehuel, anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Gaitam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Serah, Syama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama istri Esau itu, anak Ana, anak Sibeon.
ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas anak sulung Esau. Ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Serah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Keturunan Seir. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Shobal, Sibeon, Ana, Disyon, Eser, Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman. Dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Shobal, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, Aya dan Ana. Anak inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Sibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Disyon dan Oholibama anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Disyon, Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Eser, Bilhan, Sya'awan, dan Akan. Inilah anak-anak Disyan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Disyon, kepala kaum Eser, dan kepala kaum Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Raja-raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Serah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husram dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kala orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu, dan istrinya bernama Mehetabel, binti Matred binti Mesahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alfa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Kejadian pasal 37. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya,
dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkatnya ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia ke saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan,
ini kami dapati. Silakanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Kejadian pasal 38. Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Sua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.